Sudah. Cukup. Sudah bersih. Oke. Mas Dayat, dibanding tadi gimana rasanya sekarang? Sekarang udah lebih tenang, lebih damai, nggak, emosinya udah mulai hilang. Tadi rasanya panas, sekarang dingin? Dingin. Baiklah. Kamu nggak apa-apa kali ya? Manteng. Iya udah mantap. Oke, Mas Dayat, mudah-mudahan setelah dari sini Mas Dayat benar-benar bisa mendapatkan ya yang diinginkan tadi, mau membahagiakan orang tua ya, menggunakan hal mistis. Terima kasih Mas Dayat. Anda kok gemeteran? Dingin? Hati-hati ya Mas Dayat. Salam buat keluarga. Oke Mas Dayat. Terima kasih ya. Kepada Mata Batin, Anda boleh meninggalkan studio. Boleh tolong dibawa keluar. Selamat malam Mas Dayat. Kami harap yang terbaik ya. Sehat-sehat ya Mas ya. Makasih ya Mas. Sama-sama. Sama-sama. Selamat malam. Jangan menyingkirkan orang lain dengan cara yang kejam. Karena hal yang tidak terduga akan menimpa diri kita sendiri. Roy tadi dia kan sempat bilang, dan kamu juga sempat ngeliat di kamar itu masih banyak benda-benda mistis. Iya, di lemarinya, di lacinya, banyak jimat-jimat dan tulisan-tulisannya, saya nggak ngerti juga. Kamu yakin tuh dia akan buang? Kalau dia ingin sembuh, harusnya dia yakin dia pengen buang sih. Tapi kalau ada perlawanan di ketika itu ya susah juga. Oh, biasanya ada makhluk perlawanan batin juga ya? Iya lah pasti. Kamu perlu ada penelusuran gak? Menurut saya 100% perlu melakukan penelusuran ke rumah Dayat. Karena rumah Dayat juga angker. Oh, baik. Kalau begitu setelah ini, Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Dayat. Benar nggak ya ini? Ya. Mas, permisi. Iya, ada apa? Saya mau tanya kontrakannya Mas Dayat benar nggak ya di daerah sini? Oh iya, Mas Dayat. Kebetulan di sebelah. Ya, ini kontrakannya Mas Dayat. Oh, ini. Iya, Mas. Jadi saya ada keperluan sama Mas Dayat. Dan saya mau ngebersihin rumah ini. Oh, Kita iya. dari tim Menembus Mata Batin. Mas Dayat ini orangnya dia nggak pernah keluar, dia Nggak pernah keluar. nggak pernah bersosialisasi sama masyarakat yang ada di sini. Ngapain lo ngurus-urusan orang? Udah. Kazam. Ya. Kazam. Bang ajar lo. Kakak. Coba Kak tenangin, pakein masker sekalian ya Kak semuanya. Mas, maaf Mas. Maaf banget ya Mas, saya juga Nggak apa-apa. nggak tahu itu masalah antara Mas sama Mas Dayat, tapi emang saya punya keperluan sama Mas Dayat. Iya. Makasih ya Mas Iya, Mas, informasinya. sama-sama. Iya. Iya. Yaudah, yuk. Ini aneh banget, serem banget sih. Tiba-tiba langsung marah gitu. Pakai masker deh kalau gitu pakai masker. Makasih Kazam. Iya, sama-sama. Mas tenang dulu ya. Mas tenang aja. Mas kenapa marah-marah kayak gitu? Tuh, tetangga rese, mau tahu aja urusan orang. Tetangga rese. Enggak sih Mas, yang saya lihat emang Mas Dayat yang ada masalah gitu, bukan dia yang bermasalah atau dia yang rese. Jadi coba Mas sabar dulu, Mas kendaliin dulu gitu. Jadi Mas, soalnya kan Mas kemarin juga udah datang ke studio dan Karo juga bilang kan kalau emang ada sesuatu di rumah ini. Makanya datangnya saya ke sini, saya mau ngebantuin Mas Dayat. Ya. Yaudah. Bodoh ah! Aneh banget sih. Dia kenapa coba? Tadi emosi, terus marah-marah. Tapi pemirsa, yang saya lihat tadi itu kenapa Mas Dayat aneh tingkah lakunya. Terus dia kayak menahan sesuatu. Karena emang tadi kayak ada sosok yang coba masuk ke tubuh dia. Tapi masih setengah-setengah. Masih ditahan gitu. Coba.
Pemirsa bisa dilihat kan tadi Mas Dayat tuh langsung tiduran gitu aja terus dia langsung merem. Kayaknya nggak mungkin deh kalau orang normal ya. Kayak bisa ada masalah marah-marah terus dia langsung tidur aja, itu nggak mungkin. Dan jujur pemirsa, saya yakin ada sesuatu yang perlu saya temuin di sini. Jimat atau apa. Tapi saya juga belum tahu nih apa pemirsa. Kita coba cari deh. Tapi enggak, jimatnya tuh nggak ada di ruangan ini, jimatnya nggak ada di sini. Tadi dia cuma emosi dan auranya itu emang ada di sini, aura yang nggak baik, tapi kayaknya ada di sini deh. Berarti kita masuk tapi pelan-pelan ya, jangan sampai dia emosi kayak tadi lagi. Ada sesuatu di sini. Mas Dayat, Kak Azam, Kak. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini Mas Dayat. Kenapa? Mas Dayat ngedorong, tapi pemirsa yang aku lihat ini udah bukan Mas Dayat. Ada sosok yang masuk ke tubuhnya Mas Dayat. Mas, coba Mas kendaliin diri Mas Dayat ya. Yuk, bantu aku kita. Coba tolong ditenangin dulu. Mas. Ada Mas. Kazam! Mas kendaliin diri Mas Dayat ya. Ya. Yuk, bantu aku kita. Coba tolong ditenangin dulu. Mas. Ada Mas. Kazam! Oke pemirsa, yang aku lihat sosok yang masuk ke tubuhnya Mas Dayat ini dia kayak ngelindungin sesuatu biar aku nggak nemuin. Cuma auranya ini makin pekat dan pada ngerasain kan di sini panas banget, nggak enak banget. Mas Dayat, aduh, ini juga udah nggak bisa lagi, dia kuat banget Kak. Kayaknya Kazam tadi Mas Dayat tuh ngelempar apa ya di depan? Oh, kayak plastik gitu. Plastik. Kita harus mancing pemirsa. Kalau misalnya kayak gini, dia bisa nyerang siapa aja di sini. Yuk Kak, Ayo. pelan-pelan, kameramen dulu aja. Kamu di sini. Tadi mana? Ini dia. Ini kan plastiknya. Iya betul. Ih, Apa itu? Kak, lihat deh. Kayaknya Mas Dayat tuh tadi sebelum kita datang dia mau kasih makan ke sosok yang masuk ke tubuh dia, Kak. Gitu. Makanya sosok itu juga malah marah pas kita datang terus ngejaga rumahnya dan kayaknya ini bisa jadi pancingan deh buat si sosok itu. Coba. Iya, ayo Kak, tolong dibawa. Ya. Sini Kak. Pemirsa ini bisa dilihat. Tuh. Kameramen, hati-hati ya. Aku bakal lempar ini soalnya. Kak, nanti bantuin aku di sini. Awas, hati-hati. Ayo. Kazam. Ada mau Chris? Ini Kak, kita harus cari. Kak, tahan. Tahan, Kak. Bener kan pemirsa? Ini dia yang kita cari. Dan Kazam tahan dulu. Iya. Aku yakin ada sesuatu di sini. Minta pisau dong atau apa gitu Kak. Please, ayo. Hati-hati. Pemirsa ini bisa dilihat. Ini ada macan dan penuh darah. Oke pemirsa, sekarang aku Kak, aku minta garam. Aku minta garam. Nih, lihat jimat yang aku udah temuin. Pemirsa. Hati-hati. Dan